Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Jangan berpuas diri, langkah pertama hanyalah ujian. Merasakan kekuatan yang tidak tepat di tubuh Xiaoyan, Raja Batas Alam Iblis mencibir, identitasnya menghilang. Karena langkah pertama yang baru saja dilakukan Xiaoyan, yang berasal dari salah satu dari 9 Raja Naga dari klan Naga, membuatnya tidak mungkin untuk berspekulasi tentang kekuatan bawaannya, dan tidak mungkin untuk membuatnya kembali sebagai gerakannya sendiri. Setelah beberapa saat, senyum aneh perlahan keluar dari wajah Raja Dunia Iblis. Senyum aneh seperti itu membuat orang merasa tidak nyaman secara instan, dan mata yang dalam itu juga dipenuhi dengan kekeruhan kacau yang tidak beralasan, sensasi kesemutan yang gemetar. Kekuatan jiwa dari Realm Master Realm jelas bukan penyelesaian besar dari Realm Ascension Immortal. Setidaknya kekuatan jiwa Xiaoyan tidak cukup untuk bersaing dengan yang terakhir dalam kontes jiwa. Ini benar-benar kuat. Xiaoyan tidak menahan diri ketika dia melihat pemandangan di depannya. Semua kekuatan di tubuhnya langsung menjadi tenang. Pancaran emas darah dan darah, seperti naga raksasa yang telah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mulai muncul dari kedalaman tubuhnya dengan munculnya darah naga, sedikit demi sedikit mengalir ke anggota badan dan tulang. Darah naga Raja Naga Emas, transformasi Dewa Naga. Jelas, kekuatan jurus kedua Raja Dunia Iblis terlalu menakutkan. Xiaoyan hanya bisa menggunakan transformasi Dewa Naga untuk melawan. Kekosongan di sekitar Demon Realm Boundary Lord tiba-tiba runtuh dan berputar, dan cairan hijau kaya yang substansial perlahan mengalir keluar. Pada saat genangan cairan ini muncul, ada semburan siulan dari seluruh puncak gunung, dan bahkan wajah harimau darah jahat surgawi secara tidak sadar terdistorsi dan menjadi suram dan dingin. Cairan iblis muncul, dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi telapak tulang layu di telapak tangannya. Di telapak tangannya yang kecil layu, sebenarnya ada 100 binatang bergegas menuju tanah di mana Xiaoyan berdiri seperti petir, ledakan. Transformasi pertama dari transformasi Dewa Naga, tubuh temperet kekuatan naga. Transformasi kedua dari transformasi Dewa Naga, naga yang perkasa. Transformasi ketiga dari transformasi Dewa Naga, lengan naga. Transformasi keempat Dewa Naga, transformasi setengah naga. Transformasi Dewa Naga transformasi kelima, cakar Dewa Naga. Transformasi Dewa Naga transformasi keenam, kemarahan Dewa Naga. Bang, 6 raungan bernada rendah kuno bergema, dan telapak tangan hijau layu tiba-tiba berbenturan dengan cakar naga emas dan suara raungan naga mengerikan. Cepat mundur dari sini. Di puncak seluruh gunung, ada jejak retakan, dan suara keras dari batu yang robek terus muncul, dan kekuatan serangan keduanya terlalu besar. Ini belum selesai. Melihat trik Xiaoyan seperti ini, Demon Realm Boundary Master patah hati, dan segera melepaskan telapak tangannya yang layu. Hohoho, cakar naga emas dan raungan naga emas dipenuhi dengan riak, dan mereka benar-benar menahan serangan dari telapak tangan hijau yang layu. Darah naga Raja Naga Emas, kekuatan 6 naga, telah membuat Xiaoyan dekat dengan Raja Naga dengan garis keturunan naga sejati. Retakan, cakar naga emas dan sisik naga di tubuhnya diam-diam hancur, tetapi saat telapak tangan hijau layu menghilang, tanda hijau samar terukir di lengan Xiaoyan. Kekuatan anti kejutan yang menakutkan langsung mengguncang Xiaoyan, dan dia mundur puluhan langkah berturut-turut, melihat ke arah Demon Realm Boundary Master dengan perubahan di wajahnya. Kekuatan orang ini terlalu misterius, dan bahkan jika dia mendorong 6 transformasi Dewa Naga dengan kekuatan Raja Naga Emas, dia tidak bisa mengalahkannya secara langsung. Selama transformasi ke-6 dari transformasi Dewa Naga, Xiaoyan hampir bisa dikatakan setengah dari Raja Naga Emas di sini. Kekuatan dan latar belakang Master Batas Alam Iblis ini benar-benar menakutkan. Kamu benar-benar memiliki aura Raja Naga Emas. Kau mendapatkan biografinya yang sebenarnya. Setelah pukulan berakhir, melihat Xiaoyan berdiri di kejauhan dengan ekspresi bermartabat, terengah-engah, mata Demon Realm Boundary Master mengalir, terkejut dan khawatir. Anehnya, orang ini memiliki begitu banyak harta dan kekuatan. Jika dia bisa dihancurkan sendiri, itu pasti akan menjadi luar biasa. Kekhawatirannya adalah bahwa orang ini tidak hanya keturunan klan Xiao, tetapi juga memperoleh warisan sejati Raja Naga Emas dari klan Naga.
Raja Naga Emas, yang terkuat di antara klan naga. Apakah itu Raja Naga Emas atau klan Xiao? Dia jauh dari mampu untuk melawan. Langkah kedua sudah selesai. Jika kamu mengaku kalah saat ini, aku akan menghiburmu. Lagi pula, serangan 70% dari kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak sekarang. Pada saat ini, Demon Realm Boundary Master menatap Xiao Yan diam-diam dan mengambil langkah perlahan. Langkah kedua telah berlalu, dan saya harap para senior dapat mencerahkan saya. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menenangkan darah naga ganas yang berjatuhan di tubuhnya, dan beberapa artefak langit dan bumi yang tidak jelas juga mulai berputar perlahan. Xiao Yan tahu bahwa 70% dari kekuatan tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat, kecuali kekuatannya sendiri mencapai tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Untuk saat ini, itu satu-satunya cara untuk mencobanya. Memiliki darah dan energi. Kemudian lihat apakah kamu memiliki kekuatan. Dua gerakan pertama, Demon Realm Boundary Master dengan sengaja menahan tangannya untuk menggoyang Xiao Yan kembali. Tapi orang ini sepertinya tidak mengerti usahanya yang melelahkan. Untuk kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Python, ini langkah terakhir. Dia tidak akan ada hubungannya dengan itu. Pertahankan. Selama kekuatan jiwa Xiao Yan dilindungi, dia tidak akan mati. Ledakan energi iblis hijau yang menyilaukan seperti gas kacau yang terbuka di awal dunia, dan dengan mudah menenggelamkan sosoknya. Hanya suara kebanggaan yang mendominasi yang muncul. Tok Plok, pada saat ini, merasakan energi iblis yang mempesona di depannya, jantung Xiao Yan tiba-tiba berdetak, seolah-olah dia berada di bawah semacam ancaman kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api suci, membekukan pola suci, pada saat ini, tubuh Xiao Yan terbakar dengan tekad, dan ketika pikirannya tertutup, seluruh gambaran dari pusat seluruh dunia iblis ada di dalam hatinya. Di sampingnya, 7 api yang sangat suci berdenyut dengan keras, dan setiap pukulan akan membawa semacam aura tertinggi yang mengguncang dunia. 7 pola suci seukuran telapak tangan mengembun dan perlahan berputar di depannya. Sepertinya ada semacam benda kuno di tengahnya, yang menyembur keluar sedikit demi sedikit. Sisi, melihat guru batas dunia iblis yang bermandikan energi iblis hijau di kejauhan, murid Cailin dan Tian Xie Suehu sedikit menyusut, seolah-olah mereka merasakan semacam fluktuasi yang merusak. Energi iblis hijau diam-diam beriak, dan energi iblis di sekitar yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan seluruh gunung runtuh. Kekosongan akhirnya mulai terdistorsi dan runtuh pada saat ini. Sudah berakhir, bocah, tangan kekacauan. Bayangan tangan hijau zamrud yang perlahan-lahan berkumpul dari energi iblis yang mempesona menjulang, dan aura pembunuh yang tidak terkendali yang terakhir. Dalam hubungannya dengan serangan ini, samar-samar memiliki potensi agung untuk menghancurkan langit. Bagus datang, penguasa pembunuh dewa berpola 7. Dalam sekejap, melihat serangan seperti itu, mata Xiao Yan menyala. Di antara 7 pola suci, seorang penguasa besar tampak tidak aktif. Penguasa bergerak dengan tenang, dan ruang dan kekosongan langsung hancur dan menghilang. Gelombang yang tidak kalah dengan dunia iblis serangan master dunia juga mengembun. 2 raungan gemuruh menyerupai murka langit bergema di seluruh puncak gunung. Energi dan raungan yang mengguncang dunia ternyata ditransmisikan ke hati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di pusat dunia iblis. Ledakan. Kedua serangan itu keluar dalam sekejap, dan puncak gunung yang kokoh ini tiba-tiba dikosongkan, seolah-olah langsung terlibat dalam aliran ruang yang bergejolak, bersenandung, dan gemetar. Puncak seluruh gunung tiba-tiba bergoyang, dan saya melihat seorang penguasa berat kuno yang dilindungi oleh pola api 7 warna, menyerang master dunia iblis. Penguasa api emas berseri-seri tiba-tiba muncul, dan alis yang terakhir perlahan memiliki tanda aneh dalam bentuk labu, 8, yang ternyata melepaskan gelombang dominan yang cukup untuk menahan serangan Xiao Yan. Kekuatan ini, untuk sesaat, hati Cailin tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang, dan pedang penekan iblis di tangan batu giok yang ramping melepaskan sentuhan yang mendebarkan. Tanda berkedip di alis master dunia iblis, fluktuasi di dalamnya juga merupakan salah satu tiran dunia iblis. Hutan gunung, bebatuan, dan retakan gelap ratusan meter terus muncul, dan seluruh puncak gunung langsung berubah menjadi reruntuhan. Kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, dan samar-samar menyebar dan miring ke arah pusat dunia iblis di kejauhan. Guru, di dunia ini,
Ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik yang dapat memaksa penguasa dunia untuk menggunakan kekuatannya sendiri dari kekacauan dan hegemoni primordial. Keterampilan dan bakat Xiao Yan ini seperti dewa. Hehe, 7 api suci. Dan senjata dewa peringkat kedua di dunia manusia, penguasa eksekusi dewa. Sepertinya penguasa dunia juga layu kali ini. Bahkan senjata hegemoni digunakan. Pada saat ini, seluruh pusat dunia iblis langsung terbalik oleh energi kekerasan dari adegan ini, dan pembangkit tenaga listrik yang menghuni pusat dunia iblis ternyata bergumam pada saat yang sama. Di antara sinar cahaya keemasan dan hijau yang tak terhitung jumlahnya, suara gemuruh meteorit yang bertabrakan dari langit benar-benar miring, dan serangan yang dilepaskan di sepanjang jalan bahkan menyebabkan seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang menakutkan. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menolak ketakutan dan kecemasan di hati mereka, dan mata mereka terus menatap ke pusat pertempuran. Jika energi serangan tingkat itu menyebar ke mereka, saya khawatir nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Pada saat ini, gunung misterius tempat ular sanca menelan 10 warna disimpan telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan, di mana dua energi bertemu, kekosongan dan waktu dipelintir bersama, membuat semua orang kedinginan. Namun, batu besar, dan bahkan lubang heksagonal dari kekuatan energi hitam yang tertinggal di sekitarnya, melayang di kehampaan tanpa cedera. Tampaknya serangan kedua orang ini tidak mengancamnya. Fluktuasi energi berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi kedua sosok itu berdiri diam di tengah pertempuran tanpa gerakan apapun. Pada saat ini, hasilnya diputuskan, siapa sebenarnya yang menang. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan juga terkejut. Bajingan, apa hubunganmu dengan Raja Naga Emas, dan Raja Suci? Setelah serangan selesai, urat biru meledak di lengan alam iblis, melihat Xiao Yan, yang berlumuran darah, dan bahkan napasnya dalam keadaan lesu, ada raungan ganas di wajah tampan alam iblis. Serangan tingkat Xiao Yan barusan, jika dia tidak mendesak senjata utama kedua di dunia iblis, pemurnian pot iblis, yang dicap di antara alisnya, dia akan terluka parah oleh serangannya. Dan senjata yang digunakan di tangannya bukanlah senjata suci Raja Suci, senjata suci kedua di dunia manusia, penguasa para dewa. Keduanya adalah guruku. Di mata Xiao Yan, dengan sisa kekuatan terakhir, dia bergumam, tetapi sinar hijau besar dan kecil dari cahaya di atas tubuhnya seperti semut rakus, terus-menerus menggerogoti dan menelan kehidupan Xiao Yan, reinkarnasi, kekuatan api suci. Semut seperti itu yang diubah oleh kekuatan asal-usul penguasa dunia iblis sebenarnya dapat mengabaikan kekuatan suci Sheng Yan dan melahap banyak kekuatan di tubuh yang terakhir. Apakah ini sesuatu yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan? Untuk langkah ketiga barusan, jika dunia iblis telah menggunakan semua kekuatannya, aku khawatir nasib Xiao Yan akan terbukti dengan sendirinya. Namun, yang terakhir layak menjadi sikap yang kuat. Pada akhirnya, meskipun dia berada di ambang krisis, dia hanya bisa menggunakan senjata tirani dan kekuatan Qi-Cheng. Jadi kali ini, Xiao Yan beruntung menang. Retakan, mendengar adegan ini, aura sengit di wajah Demon Realm World Lord benar-benar menjadi tenang setelah berjuang. Jika dia kalah, dia, penguasa yang bermartabat dari pusat dunia iblis, tidak akan pernah bisa memalingkan wajahnya di depan kelompok junior ini. Dan apa yang terjadi di sini? Saya khawatir itu sudah jatuh ke mata dan telinga banyak orang kuat di pusat dunia iblis. Segera, ada keengganan di mata Demon Realm World Lord, dan kemudian kecepatannya meroket, muncul di samping Xiao Yan seperti hantu, dan aura menyedihkan seperti langit dan bumi yang jatuh muncul. Apa yang sedang kamu lakukan, Tuan Batas Alam Iblis yang bermartabat sebenarnya tidak percaya apa yang dia katakan. Melihat tindakan Demon Realm Boundary Master, 10 garis di alis Kailin berkedip, dan tubuh halus itu memimpin untuk datang ke sisi Xiao Yan. Minggir, jika kamu tidak ingin dia mati, Bang. Batas alam iblis tidak banyak bicara. Kekuatan kekacauan itu seperti butiran pasir. Semut hijau itu perlahan-lahan didorong keluar dari kulit, daging, dan darah Xiao Yan, dan akhirnya semuanya diserap oleh batas alam iblis. Setelah melakukan semua ini, Master Dunia Iblis mengulurkan tangannya dan langsung mengirim energi iblis yang sangat murni dan mendominasi ke tubuh Xiao Yan, menenangkan tubuh bekas lukanya dan dengan cepat menyembuhkan bekas lukanya. Terima kasih senior. Pada saat ini, Xiao Yan sangat gembira.
tampaknya energi master batas alam iblis dengan cepat menyembuhkan tubuhnya yang penuh lubang. Meskipun saya tidak tahu monster tubuh master dunia monster, tetapi saya pikir itu juga monster kuat yang terkait dengan kekuatan kekacauan. Kekuatan kekacauan, ini adalah salah satu kekuatan misterius dan tak terduga di dunia. Dan pada akhirnya, senjata pengganggu yang dia gunakan adalah yang pertama atau yang kedua. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Apakah semua orang dari keluarga Xiao begitu sesat? Melihat penguasa pembunuh dewa mengambang dengan tenang di udara, bahkan tanpa desakan Xiaoyan, kekuatan surgawi langit dan bumi terus miring ke bawah darinya. Artefak ini, dikombinasikan dengan Fen Jue Xiaoyan dan berkah dari 7 tanda suci, sudah cukup untuk membuat Xiaoyan sekarang memenuhi syarat untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Terlebih lagi, kekuatan penguasa pembunuh dewa barusan membuatnya menyadari kehebatan Xiaoyan. Keturunan suku Xiao, Raja Suci, dan pendukung Raja Naga Emas. Ketiga identitas ini, hanya satu saja, sudah cukup untuk menjadi kuat. Perjanjian sudah berakhir, ular sanca menelan 10 warna, jadi pintu masuknya milikmu. Meskipun wajahnya sedikit jelek, Raja Batas Dunia Iblis masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika itu masalahnya, maka berterima kasihlah kepada Tuan Dunia." Mendengar yang terakhir berbicara seperti ini, hati tegang Xiaoyan perlahan jatuh. Ketiga gerakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi mereka cukup membebani Xiaoyan. Jika terjadi kesalahan, situasinya akan menjadi lebih sulit. Tapi aku harus mengingatkanmu sebuah permainan, pintu masuk ke tempat lama ini. Sejak aku mengambil alih pusat dunia iblis, aku telah menghabiskan banyak cara, tapi aku tidak bisa membukanya. Ini misterius, di pusat seluruh dunia iblis, tidak ada yang bisa mendeteksi dan memecahkannya. Tampaknya melihat senyum tipis di wajah Xiaoyan, mata alam iblis berubah dan dia menatapnya dengan seringai, rubah tua ini. Kepala Xiaoyan penuh dengan garis-garis hitam tepat setelah suara jahat dari Demon Realm Boundary Master jatuh, tetapi masalahnya telah mencapai titik ini, dan dia harus tetap mencobanya. Pintu masuknya ada di sini. Jika kamu belum memecahkan misteri pintu masuk dalam 3 hari, aku akan datang menjemputmu dan pergi dari sini. Bagaimanapun, kekosongan ini masih perlu direstrukturisasi oleh Tuan untuk menjaga stabilitas ruang ini. Segera setelah Demon Realm Boundary Master selesai berbicara, dia mengulurkan telapak tangan putihnya ke arah Xiaoyan, menunjukkan niat baiknya. Tampaknya ada beberapa kekuatan kuno yang mengalir di telapak tangan seperti bayi, dan ada beberapa sosok binatang yang mengalir, dan aura seluruh orang menjadi misterius. Baik, Xiaoyan maju selangkah, juga mengulurkan telapak tangannya dan memegangnya erat-erat. Keduanya saling memandang, dan kemudian diam-diam melepaskan. Kemudian sesuatu di tubuh Xiaoyan tiba-tiba melepaskan perasaan berapi-api yang aneh, fluktuasi halus yang bahkan master batas alam iblis sendiri tidak menyadarinya. Semoga kalian beruntung. Setelah master batas dunia iblis selesai berbicara, tubuhnya menghilang ke dalam kehampaan, tampaknya kembali ke pelipisnya sendiri. Xiaoyan, apa yang terjadi? Tidak sampai master batas alam iblis benar-benar menghilang di ruang ini, Kailin bertanya dengan suara lembut. Rupanya, dengan beberapa kekuatan di tubuhnya, dia juga menyadari kekuatan agung yang baru saja jatuh di tubuh Xiaoyan. Bagus. Xiaoyan buru-buru menggelengkan kepalanya, tapi gerakan tadi sepertinya berasal dari 2 bola roh di tubuhnya. Mungkinkah ada bola roh tertentu di tubuh master dunia iblis? Itulah kunci untuk membuka Paradise Lost. Tampaknya perjalanan ke dunia iblis ini, panennya tampaknya jauh lebih baik dari yang diharapkan. Pintu masuk ke kampung halaman piton menelan 10 warna ada di sini, cepatlah. Setelah beberapa saat, ketiga Xiaoyan mendekati batu itu bersama-sama, menyipitkan mata pada yang terakhir, mencoba mendeteksi beberapa petunjuk untuk menguraikan rahasia pintu masuk. Meskipun ruang ini, puncak gunung telah diubah menjadi reruntuhan oleh energi serangan 2 orang, tetapi ruang itu tampaknya perlahan pulih dan pulih, sehingga tidak berdampak banyak pada mereka bertiga. Sepertinya tidak ada fluktuasi energi atribut dalam gas hitam pekat ini, seperti kabut hitam paling umum. Apa misteri di dalamnya? Tapi ketika kamu menyentuhnya, itu seperti gumpalan kehampaan dan tidak bisa disentuh. Apa yang terjadi? Pada saat ini, karena kemampuan Xiaoyan menghadapi gerakan di batu aneh ini, dia merasa tidak berdaya untuk sementara waktu. Batu besar, gas hitam pekat, pintu masuk heksagonal.
Harimau darah jahat surgawi juga linglung, tetapi Kailin di samping menatap batu dengan kepala yang indah dan alis yang diturunkan, bibir dan giginya sedikit terbuka, dan dia terus mengulangi kalimat ini. Biarkan aku mencoba. Setelah beberapa saat, Kailin mengulurkan tangannya untuk memegang roh ular 10 warna di telapak tangannya, dan kemudian merangsang kekuatan piton menelan 10 warna di tubuhnya. Dalam sekejap, karena diprovokasi oleh Kailin, aura waspada dan ganas tiba-tiba dilepaskan dari mata ular dari roh ular 10 warna, dan huruf ular itu terus menatap batu. Merobek, saat berikutnya, seperti kilat, roh ular 10 warna melintas langsung dari tangan batu giok skala berwarna, menelan batu besar dalam satu gigitan. Ini, dengan munculnya adegan ini, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Ledakan, tepat ketika semua orang bingung, cahaya menyilaukan dari roh ular menyapu, disertai dengan gerakan mengerikan, pintu cahaya 10 warna tiba-tiba keluar dari mulut ular seukuran kepalan tangan roh ular 10 warna, dan itu diam, muncul di depan ketiganya. Dua orang dewasa, tolong, aku akan melindungimu di sini. Melihat pemandangan ini, meskipun hati Tian Xiesuihu panas, dia hanya bisa berbicara seperti ini. Dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk melangkah ke piton menelan 10 warna, tanah air. Pergilah, keduanya saling memandang, dan tanpa ragu-ragu, menuangkan langsung ke dalamnya. Piton menelan 10 warna, aku tidak berpikir bahwa kekuatan dari sumber yang sama diperlukan untuk memecahkan pintu masuk ini. Aku membencinya. Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan dan yang lainnya mengalir ke gerbang cahaya 10 warna, batu itu kembali ke keadaan semula lagi. Sesh, Xiaoyan dan Cailin baru saja memasuki gerbang si Caiwang, dan tiba-tiba menginjak tepi tebing, seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sama sekali baru. Tempat ini seperti dunia jurang yang sangat besar. Melihat ke bawah, ada lapisan-lapisan di kehampaan, dikelilingi oleh batu berwarna dan blok kristal yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh ruang sebenarnya sedikit kendur. Sekilas, ada jurang tak berujung ratusan kaki di depan Anda, dan di bawah jurang, ada bentuk dan lubang aneh di sekelilingnya. Embusan angin suram terus bertiup dari bawah jurang, dan hawa dingin menusuk hati sanubari. Di pintu masuk lubang besar, aura gelap dan ganas bergulir, tanpa henti, seolah-olah semacam kejahatan melakukan sesuatu yang salah di sini, dan ada rasa takut yang samar-samar. Tempat yang aneh, apakah piton menelan langit 10 warna benar-benar ada di sini? Tepat setelah masuk ke sini, melihat area datar di atas tanah, dan melihat ke bawah ke gua iblis neraka di bawah, api suci dan artefak di tubuh Xiaoyan melepaskan gelombang keresahan, seolah-olah ada semacam gelombang mengerikan di bawah jurang binatang purba. Hari ini, penguasa eksekusi dewa masih terlihat seperti penguasa yang gelap dan berat. Itu masih dibawa oleh Xiaoyan pada hari kerja, atau termasuk dalam cincin Kaisar Yan, kecuali Xiaoyan mengaktifkan kekuatan senjata ilahi, tidak peduli seberapa Anda lihat, ini akan sama seperti itu, tidak ada perbedaan pada penggaris berat yang biasa. Memang benar bahwa kekuatan darah menarik dan membimbingku. Pada saat ini, cahaya 10 warna pada tubuh Kailin menjadi sedikit lebih terang, selain roh ular 10 warna yang tampak aneh di pundaknya. Seekor piton menelan 10 warna sepanjang 10 meter tiba-tiba menyembur keluar tak terkendali, melayang-layang di sekitar Kailin di balik timbangan. Pada bayangan ular, 10 warna terus mengalir, dan ada aura samar-samar dari roh-roh jahat yang muncul. Bayangan ular dan roh ular menatap bagian bawah lubang jurang bersama-sama. Tampaknya bagian bawah adalah inti yang sebenarnya, tetapi ki hitam yang tak terhitung jumlahnya di lubang jurang perlahan melepaskan aura yang membingungkan. Tidak seperti bau yang tidak sedap, ini adalah gua ular setan 10 warna. Aku selalu merasa bahwa suasana di sini tidak benar. Hati-hati. Pada saat ini, mata indah Kailin dipenuhi dengan kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilihat dari kekuatan Ten Colored Sky Swallowing Python di dalam tubuh, memang ada tempat di mana Ten Colored Sky Swallowing Python jatuh. Tetapi ruang ini selalu memberi Cailin kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, dan dia tidak bisa mengatakan secara spesifik situasi. Pergilah, Xiaoyan secara alami menyadari kekhawatiran Kailin, tapi dia tersenyum tipis. Dia menarik lengan Kailin dengan tangannya yang besar, dan melompat langsung ke jurang, menuju ke ujung jurang. Tepat ketika mereka berdua melompat ke lubang jurang, bayangan hitam tiba-tiba muncul di tanah lubang yang tenang. Bayangan itu penuh dengan kejahatan,
dan yang paling penting adalah bayangan itu tidak memiliki kepala. Seluruh sosok itu seperti bayangan ular besar. Jelas hanya bayangan, tetapi dapat dengan jelas melihat bayangan di atas bayangan, sisik ular, bahkan tanpa kepala, ilusi memutar, mata ular merah, sesh. Di lubang jurang yang redup, kilau dan kekuatan apapun menjadi lemah dan lemah. Seolah-olah itu bukan rumah ular sanca menelan yang berwarna-warni, tetapi jurang aneh yang bisa melahap segalanya. Di sini, mereka tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan sama sekali. Jika mereka bertemu dengan beberapa makhluk berbahaya, saya khawatir situasi di antara keduanya akan menjadi lebih berbahaya. Pada saat mereka turun, perasaan tidak berbobot yang menakutkan membuat hati mereka dalam keadaan sangat waspada. Di kehampaan gelap di sekitarnya, angin suram terus melonjak, membuat aliran kekuatan di tubuh kedua orang itu lambat. Lubang jurang ini sangat besar, dan persepsi jiwa, kekuatan api suci, Del, menjadi tidak mungkin digunakan untuk sementara waktu. Xiao Yan memegang tangan Kailin Jade, tetapi matanya terus melihat sekeliling, waspada terhadap situasi tak terduga yang mungkin terjadi kapan saja. Sepertinya ada sesuatu di dinding lubang jurang ini. Kailin bingung untuk sementara waktu, tetapi roh ular 10 warna di atas bahunya terus mengeluarkan napas, membimbing Kailin. Pergi dan lihat, Xiao Yan berbicara dengan lembut dan mengikuti Kailin menuju tepi lubang jurang. Hal-hal ini, semuanya adalah pola kuno. Polanya terhubung, dan sepertinya memberitahu kita sesuatu. Pada saat turun, mural di atas lubang di sekitarnya tidak bergerak. Xiao Yan menatap dinding lubang jurang. Ular, pengorbanan, 10 warna, Kailin tinggal bersama Xiao Yan sepanjang waktu. Mei Mei terus melihat mural dan sepertinya merasakan sesuatu. Di mural, ada beberapa istilah eksklusif dari orang-orang ular, banyak diantaranya adalah ular purba di negara-negara asing. Ular purba yang digambarkan pada mural ini sangat berbeda dalam tubuh dan perilaku, satu-satunya kesamaan adalah bahwa mereka masing-masing memiliki titik cahaya yang redup. Ada total 10 ular dan binatang buas, yang merupakan korespondensi satu ke satu, dan sekarang kekuatan ular sanca menelan 10 warna di tubuh Kailin. Mungkinkah penampilan dari 10 warna langit menelan piton? Apakah perlu mengumpulkan 10 ular dan binatang purba? Tetapi di dunia saat ini, mungkin hanya ada 2 jenis ular dan binatang purba yang tersisa. Liner, lihat lukisan dinding terakhir ini. Tidak ada 10 ular dan binatang buas di sini. Sebaliknya, hanya ada ular berwarna-warni berukuran tamparan. Meskipun ditutupi bekas luka, itu masih ganas dan ganas. Tampaknya dalam pertempuran hidup dan mati dengan sejenis makhluk. Hei, muralnya hilang. Dengan siapa Ten Colored Sky Swallowing Python berperang? Gambaran yang kurang lengkap, sehingga kedua orang tersebut mendapatkan informasi yang cukup terbatas. Hal-hal ini harus terkait dengan piton menelan langit 10 warna. Xiao Yan akan mencapai dasar jurang dalam beberapa saat, hati-hati. Pada saat ini, Kailin hanya bisa mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Tampaknya, tanah air dari piton menelan 10 warna telah samar-samar membuatnya merasa tidak nyaman. Sumber kekuatan ular sanca menelan 10 warna di dalam tubuh secara alami adalah dunia bawah. Tetapi mengapa jantungnya mengirimkan beberapa sinyal berbahaya dengan aneh? Bahkan roh ular 10 warna terus-menerus menarik lengannya, seolah mendesaknya untuk pergi dari sini. Gigi Yin menggigit giginya. Apakah itu untuk keselamatannya sendiri atau untuk mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membantu Xiao Yan? Dia harus turun ke sini. Setelah beberapa saat, setelah menerobos lubang jurang, keduanya tampak berdiri di kehampaan yang aneh lagi, dan pemandangan lubang tebing yang sangat berbahaya muncul di kaki mereka. Xiao Yan dan keduanya menginjakkan kaki di kehampaan, dan lapisan aura gelap benar-benar mengisolasi mereka dari dunia aneh di bawah. Meskipun mereka dapat secara singkat menghilangkan udara dan melihat seluruh dunia di bawah, mereka tidak dapat menembus lapisan udara hitam ini. Pesona, masukkan di bawah ini. Dunia bawah, hanya dengan melihatnya, kengerian yang tidak nyaman diam-diam mengalir ke dalam hati saya, karena dunia di bawah ini penuh dengan bebatuan, lubang, dan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya yang berbentuk aneh, dan seluruh dunia seperti ular sanca raksasa. Di tubuh besar ular sanca raksasa itu, ada lorong besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan gumpalan aura gelap menjerat mereka, dan bahkan kepala ular sanca raksasa berbentuk batu sebenarnya adalah istana berukuran 100 meter. Suasana gelap yang aneh,
mereka berdua tidak bisa melihat keseluruhan gambar gua ular iblis di bawah. Fluktuasi garis keturunan sangat kuat, dan mayat piton menelan langit 10 warna harus disimpan di sini. Menginjak penghalang aneh yang terbuat dari udara hitam, Kailin berkata dengan lembut. Pergilah, pada saat ini, mata Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menjadi panas. Begitu kata-kata itu jatuh, kedua tubuh itu bergerak seketika, dan kemudian berubah menjadi dua bayangan hitam, mencoba menggunakan kekuatan reinkarnasi yang agung untuk secara langsung menghancurkan pesona dan pergi menuju tanah gua ular setan 10 warna. Bang! Tapi apa yang mereka berdua tidak harapkan adalah bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka ditampilkan, penghalang hitam legam dapat dengan mudah mengeluarkan kekuatannya, seolah-olah kekuatan yang mereka berikan seperti bayi di depan penghalang hitam legam, sangat kuat. Tidak bisa menembus, atau menghancurkan. Setelah beberapa penyelidikan, Xiaoyan hanya bisa mundur, dan mereka berdua berdiri di sana dengan tenang. Matanya terus melihat lubang jurang yang dalam di atas kepalanya, dan dunia aneh yang terlindung oleh penghalang gas gelap di bawah, dan dia berada dalam dilema untuk sementara waktu. Ledakan, tiba-tiba ada energi hitam sedikit bergelombang di ruang, dan diam-diam menebas ke arah tenggorokan Xiaoyan. Di dunia gelap, kegagalan persepsi jiwa dan kekuatan lain, ditambah dengan penglihatan yang terhalang, hampir sulit untuk menemukan serangan aneh semacam ini. Pada saat kritis, Xiaoyan merasakan hawa dingin di belakang punggungnya, dan tubuh yang bengkok hampir tanpa sadar menghindari pukulan aneh ini sekarang. Ada makhluk lain, penjaga gua ular setan 10 warna. Sial, seharusnya aku memikirkan itu, Xiaoyan mengutuk dalam hati, dan segera kembali ke belakang dengan Kailin, matanya terus-menerus mengelilingi penghalang di dasar lubang jurang. Jenis serangan barusan, bahkan di masa jayanya, jika dia diserang secara diam-diam, dia akan meninggalkan bekas luka. Serangan itu terlalu aneh, dan tidak ada cara untuk mempertahankannya, jika bukan karena kekuatan iblis tubuh Xiaoyan melepaskan sentuhan untuk mengingatkan Xiaoyan. Aku khawatir serangan orang itu akan terjadi sekarang. Ledakan, setelah beberapa saat, roh ular 10 warna yang telah tinggal di telapak tangan Kailin tampaknya diprovokasi oleh semacam nafas, dan seluruh tubuh membengkak seketika. Tubuh ular besar berwarna-warni berputar dalam sekejap, terus-menerus berguling di kekosongan ini. Setiap kali berputar, sisik ular 10 warna pada roh ular dengan tenang jatuh ke dalam kehampaan, memutar kehampaan. Dalam sekejap mata, celah yang menyilaukan muncul di atas penghalang hitam pekat. Retak berwarna, penerobosan, setelah melakukan semua ini, roh ular 10 warna menyusut kembali ke tangan Kailin, dan terbaring lemah di lengannya. Keluar dari sini, Kailin meraung, dan tiba-tiba seberkas cahaya meledak dari celah berwarna, langsung mengunci kehampaan di atas penghalang hitam pekat. Di mana, ada bayangan hitam berdiri, diselimuti cahaya 10 warna, sepertinya tertidur lelap sejenak. Ular ajaib, Kailin melihat sosok hitam, yang agak mirip dengan sosok ular, tetapi tidak memiliki kepala, memancarkan niat jahat. Tidak. Nafas ini, bau ras jahat asing, mata Xiaoyan sedikit menyipit dan dia bertanya-tanya. Tidak, lihat tubuh ularnya. Sepertinya ada sentuhan api putih susu. Pada saat ini, suara Kailin baru saja jatuh, dan 7 api suci yang telah tertelan di tubuh Xiaoyan bergetar aneh. Bahkan 2 api suci yang ditekan dan disegel di dalam tubuh oleh Xiaoyan terlihat gemetar saat ini. Seolah-olah api putih susu di atas monster bertubuh ular tanpa kepala di depan mereka membuat mereka ketakutan. Ketakutan semacam itu, tampaknya bawaan, berasal dari jiwa, dan telah ada sejak kelahiran api suci, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Api ini, juga api suci? Kailin menatap Xiaoyan, yang berdiri di tempat dengan kekuatan api suci langsung mengeras, dan wajahnya yang cantik sudah berubah dingin dan serius. Tak perlu dikatakan bahwa bahkan kekuatan 10 warna langit menelan piton di tubuh Kailin menjadi ganas di depan api putih susu ini, seolah-olah ada semacam permusuhan langka di antara keduanya. Kailin, padamkan api itu untukku, cepat. Pada saat ini, tidak hanya 9 api suci, tetapi juga kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh, seperti Burning Jue, kekuatan iblis, dan penguasa para dewa, menjadi gemetar dan ganas pada saat yang sama ketika menghadapi ini. Api putih susu samar. Bahkan jika itu adalah nyala api yang bisa dipadamkan hanya dengan memutarnya sesuka hati, pada saat ini, itu benar-benar menyebabkan paksaan yang mengerikan bagi Xiaoyan. Di mana tempat suci ini,
kekuatan menelan 10 warna. Kailin mendengus dingin, dan sisik ular 10 warna yang megah menyebar ke seluruh tubuh, seperti monster-monster 100 zang yang menutupi langit dan menutupi matahari, bersiul serempak, dikelilingi oleh bayangan ular tanpa kepala. Dalam sekejap, kekuatan 10 warna tiba-tiba menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berputar sedikit, menelan api aneh pada bayangan ular tanpa kepala. Penerobosan, munculnya si Chai Swallowing Heaven tiba-tiba memadamkan api putih susu di atas bayangan ular tanpa kepala, dan kemudian bayangan ular tanpa kepala itu langsung mengeras di tempatnya. Hoho, api putih susu padam, dan tubuh Xiao Yan baru saja mendapatkan kembali kendali, tetapi keringat di dahinya masih menetes terus-menerus, dan kecepatan detak jantungnya luar biasa hebat. Apa yang telah terjadi? Setelah menyelesaikan adegan ini, Cailin buru-buru kembali ke sisi Xiao Yan, untuk menstabilkan aura di tubuhnya. Yuko membuka mulutnya dengan ringan dan bertanya dengan cemas. Entahlah, api putih susu itu sepertinya mengalahkan semua kekuatan di tubuhku. Ketika saya baru saja menonton, semua kekuatan di tubuh saya sepertinya dipanggil oleh semacam panggilan, dan ada niat samar untuk keluar dari tubuh saya dan mencoba untuk bersaing dengannya. Seolah-olah kekuatan di tubuhku ini adalah semacam musuh dari masa lalu. Xiao Yan memperhatikan sosok ular tanpa kepala di depannya sambil memulihkan kondisi di tubuhnya. Orang ini seperti benda mati, tidak ada kehidupan di sekujur tubuhnya, tetapi aura di tubuhnya agak mirip dengan fluktuasi ras jahat asing. Tetapi kekuatan jahat ini tampaknya lebih aneh dan jahat daripada kekuatan jahat yang dia miliki. Pernah bertemu sebelumnya, seks, atau bahkan memiliki aura samar yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia. Api putih susu, napas ras jahat di luar alam, dan napas pusat dunia manusia, tampaknya ada semacam hubungan misterius antara ketiganya, yang membuat hati Xiao Yan tiba-tiba waspada, dan dia terus memikirkan sesuatu. Turun dulu, Cailin menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian merentangkan pergelangan tangannya seperti suet dan batu giok putih. Dengan pola ular 9 warna melonjak di pergelangan tangannya, jelas, yang terakhir sudah tahu cara untuk membuka pesona di bawah bimbingan 10 warna, roh ular. Begitu Cailin selesai berbicara, kekuatan agung melambai, dan bayangan besar jatuh dari langit. Kekuatan 9 warna dikombinasikan dengan ekor energi warna-warni, seperti aura luar biasa yang mengubah gunung dan laut, membantai di lapangan, penghalang hitam. Dalam beberapa napas, suara menakutkan dari kekosongan yang berdengung dan meledak benar-benar menghancurkan penghalang hitam pekat itu hingga lubang hampir 100 zang. Dipukul oleh bayangan ular energi dari sisik berwarna dan ular sanca menelan 9 warna, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 atau 5 tingkat akan terluka parah di tempat. Kekosongan bergoyang, dan batu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk di bawah paksaan besar ini, mengambang di kehampaan sesuka hati. Tetapi di dunia di bawah, ular raksasa yang diubah oleh batu tampaknya disentuh, dan mata ular yang dalam dan berongga di antara mereka. Sepertinya ada cahaya redup yang berkedip-kedip. Pergilah, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan tiba-tiba kedua sosok itu bergerak, benar-benar tenggelam ke dalamnya. Pada saat keduanya menghilang, bayangan ular tanpa kepala yang berdiri di atas penghalang hitam pekat benar-benar menghilang seperti gumpalan udara hitam, di dalam tubuh. Tulisan tangan keluar, sangat misterius. Keduanya baru saja tiba di tanah gua ular setan 10 warna, dan perasaan kesedihan mengalir ke dalam hati mereka. Kekosongan ini terlalu sunyi dan aneh, dan ketidakjelasan membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Ketika seluruh dunia gua ular iblis 10 warna jatuh ke dalam keheningan, beberapa ular sanca batu besar di gua ular perlahan-lahan menggendong tubuh besar mereka dan hidup kembali dalam sekejap. Kilau yang menyilaukan dan menyilaukan keluar dari piton batunya, dan gelombang yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Dengan gelombang tubuh ini, beberapa ular sanca batu di sekitar tampaknya telah dipanggil, dan mereka hidup bersama, memutar tubuh besar mereka, terus-menerus berputar dan berputar di tanah, mengelilingi Xiao Yan dan mereka berdua. Kekuatan api suci, Xiao Yan terkejut, api suci yang suci meledak seperti matahari yang terik. Tapi tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan, ketika dia memukul ular piton batu itu, dia akan membuka mulutnya yang besar dan dengan mudah menelannya. Untuk sementara waktu, di tubuh ular 9 ular piton batu yang seperti batu, irisan sisik ular kuno dan iblis diam-diam muncul,
seolah-olah mereka melepaskan semacam napas, dan napas itu mengandung potensi untuk menelan langit, vitalitas tak berujung di tubuh Xiaoyan. 9 ular sanca menelan, itu masih ular piton batu yang menelan langit dari 1 warna menjadi 9 warna. 1 warna, 2 warna, 9 warna, kenapa tidak 10 warna? Piton batu di sekitarnya mengguncang tubuh mereka, merangkak dengan kaku, dan mengelilingi Xiaoyan dan kedua sosok itu, dan mereka terus mengirimkan raungan bernada rendah yang menakutkan yang mengguncang jiwa mereka. Akhirnya, kekuatan 9 warna meraung, mencoba meluncurkan serangan paling kuat pada Xiaoyan dan keduanya. Ho, pada saat ini, Cailin tampaknya menyadarinya, dan kelembutan di matanya menghilang seketika. Di depan Xiaoyan, dia sebenarnya lebih bersedia untuk bertindak sebagai orang yang patuh, tetapi sekarang dia dalam keadaan yang begitu dalam. Darah keluarga kerajaan Medusa dan kekuatan 10 warna di tubuhnya membuat Medu yang glamor ini, Ratu Sa, sekali lagi mengembalikan gaya ratu sebelumnya. Sedikit mata dingin yang menusuk mulai muncul di matanya, dan dia melirik 9 ular sanca batu di depannya tanpa fluktuasi, acuh tak acuh dan agung, seolah-olah raja tertinggi sedang memperhatikan makhluk-makhluk kecil itu dengan jijik. Mata bersinar dengan sinar 9 warna menyapu, dan tiba-tiba, tubuh 9 ular piton batu mulai melompat aneh, dan bahkan napas menjadi tidak teratur. Itu adalah sentuhan penekanan mutlak dari darah. Untuk sementara waktu, formasi Jedi kuno yang terdiri dari 9 ular sanca yang menelan tampaknya ditekan oleh semacam ancaman mematikan dan berhenti berputar seketika. Mata indah itu berbalik lagi ketika melihat pria dengan kaki berat di sebelahnya, ada sedikit tekad di pipi yang mempesona, dan kemudian bibir dan giginya terbuka sedikit, dan nada diam yang menawan bergema melalui ini, dari langit dan bumi. Keluarga kerajaan keluarga Medusa, keturunan piton menelan 9 warna, datang ke sini untuk memberi hormat kepada leluhur. Suara perkasa Cailin ditransmisikan di setiap inci ruang di gua ular setan 10 warna. Retakan, setelah beberapa saat, 9 ular sanca batu benar-benar hancur, dan batu-batu di sekitarnya dan lingkaran cahaya 9 warna langsung berubah menjadi badai pasir yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di kehampaan. Setelah paksaan roh ular, perlahan-lahan mengungkapkan warna aslinya. Jejak kejutan spasial sedikit kuat. Apakah itu akan kehilangan kekuatan warisan dari 10 warna Sky Swallowing Python? Melihat seluruh kekosongan yang bergoyang, ular batu raksasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit satu demi satu, mengangkat debu dan pasir yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan tidak bisa tidak khawatir. Ruang ini, sebenarnya bukan tempat warisan, tetapi lebih seperti penutup mata yang dibuat oleh Python menelan langit 10 warna. Warisan dari 10 warna langit menelan piton terlalu besar, dan tampaknya disembunyikan lebih dalam olehnya. Mata ular sedingin Cailin menatap bagian kehampaan yang mulai runtuh dan hancur, terus-menerus mencari beberapa ruang aneh, mencoba mencari tahu tempat warisan yang sebenarnya. Ledakan, tidak butuh waktu lama untuk jurang beberapa ribu meter muncul di reruntuhan di bawah, dan tiba-tiba muncul di kaki mereka berdua. Melihat ke atas, itu adalah istana bawah tanah kuno yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura berat yang diwarisi dari zaman kuno tiba-tiba keluar dari istana bawah tanah. Penerobosan, untuk sesaat, roh ular 10 warna di tangan Cailin sekali lagi melepaskan kegilaan, dan bahkan kekuatan ular piton menelan 10 warna di dalam tubuh meletus dalam semburan fluktuasi yang berapi-api. Di bawah, adalah habitat dari 10 warna langit menelan piton. Cailin yang cantik dan bergerak terdiam beberapa saat, dan dengan bimbingan samar dari roh ular 10 warna, dia mengunci tujuan akhir perjalanan. Ini benar-benar tempat yang aneh di sini, ayo pergi. Xiaoyan dan Cailin saling memandang, dan mereka menyapu ke arah istana bawah tanah di bawah. Namun, selama gerakan, ada sentuhan cahaya 10 warna di tangan giok Cailin, dan dia selalu waspada terhadap sekitarnya. Begitu ada keadaan darurat, kekuatan menelan 10 warna di tangannya akan langsung tersapu, serangan yang mengerikan. Aku takut cukup untuk menyebabkan fluktuasi spasial yang nyata. Dunia di bawah dikatakan sebagai istana bawah tanah, tetapi sebenarnya tidak. Ketika jarak semakin dekat, sungguh menakjubkan dapat menemukan penampilan aslinya. Ini adalah altar aneh yang panjangnya hampir 1000 kaki. Ada patung manusia hidup yang tak terhitung jumlahnya di sekitar altar, ular, kalajengking,
serangga, dan binatang ajaib lainnya yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu. Namun, semua makhluk ini memiliki satu kesamaan, racun, dan kepala serta tubuh mereka tampaknya membungkuk hormat di tempat tertentu, dengan tulus mematuhi. Melihat sekeliling altar, ada singgasana batu kering yang diatur dalam susunan misterius di tengahnya. Di atas singgasana itu, ada seorang wanita muda yang duduk dengan tenang. Wanita itu memiliki sikap yang tenang dan terlihat tidak berbeda dari manusia biasa, tetapi tidak ada kehidupan di tubuhnya. Di pergelangan tangan putih bersih yang terakhir, ada pola ular yang penuh dengan kekuatan 10 warna, yang memicu napasnya yang kuat, dan bahkan di dahi yang halus, ada 10 rambut panjang yang terjerat satu persatu. 10 rambut panjang, masing-masing dengan warna berbeda. Xiao Yan dan Cailin bisa merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari mereka bahkan jika mereka dipisahkan oleh kekosongan ribuan meter. Ratu wanita di atas takhta itu aneh, duduk terbalik di atas takhta, menghadap Xiao Yan dan keduanya dengan punggungnya, 10 rambut panjang dan pola ular 10 warna di pergelangan tangannya, yang samar-samar mengungkapkan kegelisahan yang ekstrim. Orang ini, apakah Ten Colored Sky Swallowing Python yang legendaris? Pada saat ini, pupil Xiao Yan sedikit menyusut, meraih skala warna di kehampaan di luar altar, dan kehilangan suaranya. Tempat warisan ada di sini. Cailin menghela napas berat, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan sedikit nostalgia. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Lagi pula, aku sudah berurusan dengan kekuatan 9 warna di Netherworld. Cailin mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat lebih tenang. Dia tahu bahwa hanya dia yang bisa menangani warisan dari 10 warna langit menelan piton di depannya. Jika Xiao Yan terlibat, aku takut. Sisi, roh ular 10 warna di pundak Cailin sekarang diam-diam tergantung di samping tubuh halus Cailin. Tidak ada fluktuasi kekerasan di mata ular yang samar, itu terlihat sangat murni. Tetapi matanya selalu terkunci di singgasana altar, wanita di atas. Dia meninggal, Xiao Yan mengangguk berat, lalu berbalik dengan susah payah, dan mengucapkan kata demi kata. Aku tidak tahu, mungkin dia masih hidup, mungkin dia sudah mati. Tapi warisan piton menelan 10 warna, aku harus mendapatkannya. Percayalah padaku kali ini. Pada saat ini, Cailin tersenyum sedikit, dan cahaya 10 warna yang terang melintas di sekujur tubuhnya, seperti bintang redup yang tiba-tiba meledak dengan cahaya terang, dan aura menakutkan dari keluarga Ratu Medusa perlahan tercurah. Ya, sebenarnya aku lebih. Dalam kekosongan altar yang redup, wanita di atas tahta tiba-tiba berbalik perlahan, memperlihatkan wajah cantik yang bisa menumbangkan semua makhluk. Di bawah wajah glamornya, ada aura pembunuhan sedingin es yang tak terlihat, seolah-olah hidup dan mati semua makhluk hidup hanya ada dalam satu pikiran. Leher giok yang ramping, dikombinasikan dengan 10 potong rambut iblis ular dan kalajengking di wajah yang halus, tiba-tiba dipenuhi dengan aura iblis yang sangat kuat dan tak tertandingi. Di atas pinggang ramping, sentuhan kekuatan warna-warni mulai berputar dan mengalir. Ketika dia mendongak, terutama ketika dia melihat mata wanita ini, itu ternyata murni dan tanpa cacat, dan bahkan rasa godaan untuk kehilangan jiwanya perlahan keluar dari hatinya. Orang ini tanpa disadari melepaskan kekuatan godaan yang luar biasa agung, dan jika dia sedikit ceroboh, pikirannya akan dikendalikan olehnya, yang sangat aneh. Guru, Cailin dengan kering menelan sedikit air liur, dan kemudian perlahan maju beberapa langkah. Melihat wanita yang berdiri di samping tahta, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, 10 cai menelan kekuatan langit. Pergelangan tangan ramping bergoyang tiba-tiba, dan pola ular berwarna-warni muncul pertama kali. Dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Dengan tangan di dadanya, beberapa sidik jari misterius terus berubah. Dengan munculnya pemandangan ini, energi langit dan bumi di seluruh altar tiba-tiba menjadi bergetar hebat. Sisi, energi 10 warna menjadi lebih dan lebih kuat, dan pusaran energi samar-samar terbentuk di atas altar. Setelah beberapa saat, bayangan ular besar dengan tubuh menutupi langit dan matahari dengan tenang menyembur keluar darinya. Di atas ular raksasa 10 warna, seluruh tubuh dipenuhi dengan sisik ular 10 warna, yang sangat bagus dan indah, bersama dengan roh ular 10 warna yang telah berdiri di depan sisik warna, itu samar-samar memancarkan aura, kekuatan yang mengejutkan. Berkat dari keduanya telah membawa kekuatan Cailin ke tingkat yang baru. Keanehan,
Di sisi lain, Xiao Yan menyaksikan adegan ini, tapi matanya menyipit tanpa sadar. Perbedaan antara kekuatan Kailin dan kekuatan wanita piton yang menelan langit berwarna 10 terlalu besar, tetapi tindakan Kailin saat ini tampaknya tidak menyatakan perang dengannya. Mungkinkah mengalahkan orang ini tidak membutuhkan kekalahan langsung, tetapi hanya membutuhkan penggunaan garis keturunan atau kekuatan lain? Medusa, mata membatu, melihat tindakan Kailin. Wanita piton si Cai Tian-Tian sepertinya merasakannya. Setelah mengedipkan matanya, dia mengangguk dan tersenyum. Segera, di matanya yang jernih, ada lingkaran cahaya si Cai yang berubah menjadi sinar energi mengerikan, yang tiba-tiba menghadap Kailin. Sisiknya meledak. Dalam sekejap, kehampaan menjadi padat, dan sentuhan penekanan muncul di seluruh altar. Napas yang ditekan membuat Xiao Yanhe tidak bisa bergerak. Skala warna, menonton adegan ini, jantung Xiao Yan berdetak tiba-tiba, istana spiritual 8 lapis di tubuhnya tiba-tiba berguling, dan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul. Tidak ada cara untuk bertahan melawan keterampilan bertarung seperti itu di depan Anda. Terlebih lagi, murid membatu yang dilemparkan oleh 10 warna langit menelan piton pada dasarnya berbeda dari murid membatu yang dikendalikan oleh Kailin. Teknik bertarung menyerang ini tampaknya cukup untuk benar-benar membatu bahkan jiwa, dan bahkan vitalitas. Setelah terkena, saya khawatir tidak ada cara untuk memecahkannya. Ledakan di sekitar altar, energi surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak lebih dulu, dan kemudian menjadi sunyi senyap. Ayo, meskipun sinar membatu ini seperti pukulan maut, Kailin tidak takut, ada sedikit kegilaan di matanya, dan dia benar-benar bertemu dengan serangan yang terakhir secara langsung. Di bawah bimbingan roh ular 10 warna, dia sepertinya tahu bahwa untuk mendapatkan warisan ular piton menelan 10 warna, yang dia butuhkan hanyalah menahan serangan yang menghancurkan, melarikan diri darinya, dan merasakannya. Retakan, tubuh halus tersentuh oleh sinar pupil yang membatu, dan kemarahan di seluruh tubuh dengan cepat menghilang, dan pemandangan patung batu tak bernyawa sepenuhnya membungkus sisik warna dan menekannya. Napas Kailin dengan cepat memudar, Xiao Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi, indera penciumannya yang tidak peka membuat dia tahu bahwa jika skala warna benar-benar membatu, maka napas dan hidupnya akan benar-benar hilang dari dunia ini. Pada saat itu, Kailin mungkin tidak berbeda dengan orang mati. Membakar keputusan, api suci, penguasa pembunuh dewa. Pada saat ini, mata Xiao Yan memerah, dan seluruh tubuhnya bermandikan lapisan abu panas oranye emas. Bang, kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi jatuh, membalikkan altar ini dalam sekejap. Apakah artefak Raja Suci? Melihat tindakan Xiao Yan, wanita piton 10 warna yang menelan langit itu berbalik seketika, dan meledakkan Xiao Yan dengan sentuhan kekuatan 10 warna, tentu saja, dia tidak akan membiarkan Xiao Yan menghancurkan perbuatan baiknya. Puff, pada saat kekuatan 10 warna dan penguasa Zushen bersentuhan, tidak ada fluktuasi yang hebat, dan kedua energi itu secara aneh bercampur di atas kekosongan. Aneh, mengapa napas tuannya berfluktuasi pada orang ini? Dalam sekejap, ekspresi terkejut melintas di mata murni si Cai Swallowing Piton, sudut matanya terus berdetak, setelah beberapa saat, dia perlahan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan. Dunia kekacauan 10 warna, setelah ragu-ragu sebentar, wanita piton menelan langit 10 warna menggerakkan tangan gioknya, dan bayangan ular 10 warna yang tak terhitung muncul di kehampaan, membantai Xiao Yan satu demi satu. Penguasa eksekusi dewa bekerja sama dengan ayunan Shengyan, dan bayangan energi ular dengan mudah tenggelam di bawahnya, tetapi tubuh Xiao Yan juga ditutupi dengan lingkaran cahaya berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya, tarik ke beberapa garis lintang yang tidak diketahui. Menghancurkan, suara dingin terdengar sepenuhnya, Xiao Yan hanya merasa bahwa dunia berputar, dan dia sepertinya dibawa ke garis lintang khusus lainnya. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya telah dikirim ke suatu tempat yang indah oleh wanita ini. Ada banyak kenangan dan berita tentang kehidupan Xiao Yan sebelumnya di tempat itu. Tampaknya wanita ini melakukannya dengan sengaja atau dipercayakan oleh orang lain. Kekuatan saya, warisan saya, meskipun saya takut, itu bukan sesuatu yang bisa diwarisi siapapun. Pada saat ini, wanita piton yang menelan langit berwarna 10 tiba-tiba mengubah kekuatan membatu yang bisa memusnahkan segalanya. Tidak ada gangguan, selamanya, memurnikan jiwa dengan hati, melahap dunia.
Pada saat ini, dengan menghilangnya Xiaoyan, wanita piton yang menelan langit berwarna 10 perlahan datang ke Kailin yang membatu, dan beberapa kata misterius terus terdengar, seolah-olah mereka menyentuh Kailin. Dan monster ular yang tak terhitung jumlahnya di altar juga perlahan memancarkan aura kekerasan yang tebal saat ini, tampaknya menahan erosi semacam aura, pengaruh, sumber aura itu ternyata adalah milik Kailin. Wanita piton menelan 10 warna mendekati sisik warna, dan tangan batu giok dengan lembut menyentuh patung yang membatu, dan memindahkan kekuatannya sendiri sedikit demi sedikit. Sisik warna pada patung yang membatu juga tampaknya mengalami semacam transformasi. Seiring waktu, saya khawatir itu akan tumbuh ke titik horor yang tidak bisa dipahami. Untuk sementara waktu, di altar ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tubuh yang membatu sedikit demi sedikit. Di kursi mati di tengah altar, darah yang berkilauan dengan kekuatan 10 warna perlahan membentuk seukuran lengan. 10 bayangan ular berwarna perlahan mendekati sisi Cailin. Pada saat bayangan ular 10 warna muncul, dunia ini tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah kekuatan yang terkandung di dalamnya berada di atas dunia. Kekuatan semacam itu, setidaknya itu level reinkarnasi 9 kali lipat. Di altar gua ular iblis 10 warna, kekuatan kuno dan besar yang tak terhitung jumlahnya terus berkumpul di keadaan membatu Kailin. Bahkan wanita piton menelan langit 10 warna memberikan warisannya sedikit demi sedikit kepada Kailin. Kekuatan-kekuatan itu berkumpul di sepanjang patung yang membatu, seolah-olah membangun beberapa kekuatan misterius dan rumit. Di sisi lain, Xiaoyan diselimuti oleh kekuatan luar biasa dari wanita piton menelan langit 10 warna, dan langsung jatuh ke dimensi khusus yang tidak diketahui. Di sini, sebenarnya tempat apa ini, waktu dan ruang mengalir, dan kekuatan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa merasakan angin suram dan dingin muncul, dikirim ke tempat tertentu. Dalam kehampaan, tidak ada suara atau napas yang menanggapi Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tahu bahwa di ruang ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya tampaknya telah kehilangan keefektifannya untuk sementara, dan dia langsung kembali ke orang lumpuh tanpa kultivasi. Dalam kehampaan ini, bahkan konsep waktu menjadi kabur, berjalan dan bergerak seperti ini. Saya tidak tahu berapa lama, garis pandang di depan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kosong, dan beberapa pemandangan ilusi samar-samar mengalir ke dalam garis pandang. Antara melihat ke atas, tidak jauh di depan Anda, adalah tempat kacau yang penuh dengan kehampaan, seluruh ruang mati dan gelap. Di sini, tidak ada jejak aura, seolah-olah semuanya diam. Rasa penindasan yang tak terlukiskan menyelimuti kekosongan khusus ini. Xiaoyan tidak berpikir terlalu banyak, dan memfokuskan matanya pada kekosongan di depannya. Di ruang yang aneh dan aneh, beberapa fluktuasi yang membuatnya merasa akrab. Setelah beberapa saat, di atas kehampaan di depan mata Xiaoyan, sebuah cermin perak biasa muncul dengan aneh. Begitu cermin itu muncul, ia melepaskan aura aneh dan mulai melonjak, dan beberapa gambar jernih perlahan muncul di dalamnya. Merasa seperti ini, seolah-olah wanita piton menelan 10 warna dipandu oleh pria besar untuk datang ke sini. Gambar di cermin sepertinya mengatakan pada dirinya sendiri beberapa rahasia yang tidak diketahui. Di atas gambar, itu adalah dunia yang kacau dan kotor pada awalnya, dunia tertutup abu-abu, dan bahkan tidak ada makhluk hidup di dalamnya, langit gelap, dan setelah waktu yang lama berlalu, dua sosok muncul yang wajah asli tidak bisa dilihat sama sekali. Salah satunya bersinar dengan kecemerlangan putih keperakan samar, sementara yang lain bermandikan kecemerlangan putih susu. Kekuatan keduanya milik makhluk gaib, dan mereka tidak sebanding atau dibayangkan oleh Xiaoyan hari ini. Di belakang sosok putih perak bercahaya, ular piton telan 10 warna seukuran lengan diam-diam berhibernasi di belakangnya. Tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan sosok ini. Cahaya ganas muncul di pupil ular, dan dengan waspada menatap putih susu, pancaran di depannya. Selain itu, tidak ada gerakan lain dalam gambar. Kedua sosok itu hanya bisa melihat penampakan tubuh manusia secara samar, lengan, anggota badan, dan bahkan wajah mereka semua dalam keadaan kabur. Gambar itu mulai terdistorsi dan berubah, seolah-olah menunjukkan beberapa rahasia yang tidak diketahui. Dalam gambar, ada surga murni tempat burung dan bunga harum. Keduanya hidup seperti saudara manusia sejati, saling membantu. Tapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat,
Fluktuasi menakutkan yang keluar dari mereka berdua tampaknya menjadi pertengkaran yang sangat sengit. Setelah pertengkaran itu, konflik mencapai batasnya, dan keduanya berjuang untuk itu. Dalam pertempuran itu, seluruh surga kacau, dan hasil akhirnya adalah dua sosok jatuh. Sosok putih susu itu secara paksa dihancurkan oleh sosok lain, berubah menjadi 3 bagian, dan bergoyang menjauh dari surga ini. Dan setelah sosok putih perak di samping melakukan semua ini, hidupnya telah berakhir, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi 9 kelopak yang indah dan kompleks, yang tersebar sesuka hati, dan menyebar mengikuti kekuatan 3. Pada titik ini, gambar itu tiba-tiba hancur, tetapi salah satu dari 9 kelopak yang tersebar muncul dengan aneh di tangan Xiao Yan. Memegang telapak tangan dengan erat, aura hangat menyebar ke seluruh tubuh, bahkan jiwa di tubuhnya sendiri, yang sebenarnya memiliki resonansi langka dengannya. Kelopak ini dan jiwanya tampaknya memiliki tujuan yang sama. Fluktuasi semacam itu tampaknya sangat mirip dengan kehidupannya di masa lalu dan sekarang. Setelah beberapa saat, kelopaknya pecah dan terbuka, dan memori baru membanjiri hati Xiao Yan seperti pegas. Di dunia 1000 besar, di sebuah kota kecil bernama Pavilion Wangxin di dunia manusia. Pada saat ini, ada banyak kegembiraan di sini, dan bahkan ada anak laki-laki merah muda dengan pola khusus di matanya, dan jejak kelopak yang rumit keluar dari tengah alisnya. Hal yang paling aneh adalah bahwa bocah lelaki yang terlihat tidak lebih dari 10 tahun ini sebenarnya adalah peringkat reinkarnasi. Bocah laki-laki itu menatap lurus ke arah pria kurus di depannya, dan rasa bahaya datang dari hatinya. "Anak-anak, saya baru saja datang ke sini, bisakah Anda membiarkan saya berkenalan dengan tempat ini?" Ada pola putih susu samar yang tersembunyi di mata pria kurus itu, dan dia berkata kepadanya sambil tersenyum. "Kamu bukan dari sini, kembalilah kemanapun kamu berasal, jangan ganggu kedamaian kami di sini." Pada saat ini, bocah lelaki itu benar-benar mengucapkan kata-kata yang sangat mendalam dan misterius. "Aku di sini untukmu, dan untuk tanda di tubuhmu. Lepaskan dan berikan padaku, dan aku bisa melindungi wilayahmu selamanya." Ada panas terik di mata lelaki kurus itu, tanpa rasa malu sedikit pun, sepertinya semua yang ada di depannya sudah dikendalikan olehnya. "Betulkah?" Sudut mata anak laki-laki kecil itu melonjak, tetapi permusuhan agung yang dilepaskan dari alisnya mengubah tubuhnya menjadi aliran cahaya, dan dia melarikan diri dari kota secara langsung dan cepat. "Jika kamu tidak bisa melarikan diri, semua orang di sini akan mati. Yuan Tian, aku akan mengambilnya untukmu di kehidupan pertama reinkarnasimu. Dalam reinkarnasi ke-9, aku akan mencari mereka satu persatu dan membunuh mereka sepenuhnya. Pada saat itu, dunia ini akan menjadi milikku sendiri. Berkat Anda, status saat ini dari 2 kekuatan lainnya dapat dikatakan sebagai pemimpin sejati di seluruh dunia 1000 besar dan bahkan di luar wilayah." Begitu dia selesai berbicara, lelaki kurus itu mengangkat telapak tangannya, dan semburan api putih susu keluar dari telapak tangannya, yang dengan mudah mendarat di kepala bocah lelaki yang mencoba melarikan diri. Pada titik ini, semua vitalitas bocah lelaki itu menghilang begitu saja. Tampaknya tanda kelopak misterius ini dan kekuatan tingkat reinkarnasi terlalu lemah di tangannya. Setelah beberapa saat, seluruh kota berubah menjadi tumpukan puing, hantu dan serigala meratap, darah mengalir ke sungai, dan itu menyedihkan. Reinkarnasi ke-9 yang diubah oleh senior sebelum dia jatuh. Api putih susu, sosok putih susu dibagi menjadi 3 bagian, dan sosok putih perak bereinkarnasi di dunia ke-9, piton menelan 10 warna. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiao Yan masih menganalisis dan memilah informasi. Jelas, apa yang dilihatnya hari ini terlalu mengejutkan. Berita intelijen semacam ini tampaknya menjadi sensasi, dan bahkan kecerdasan yang merongrong seluruh dunia. Dalam domain api tak berujung, Xiao Yan, sudahkah kamu menemukan salah satu kekuatan itu? Jejak samar sinar matahari muncul di tengah alis Yunqi, yang tinggal sendirian di ruangan yang sunyi. Di jejak Xiawang, ada napas samar yang jatuh ke dalam tidur nyenyak, napas terlindung oleh 9 kelopak misterius, dan itu tampaknya menjadi kehidupan baru. Namanya seperti tempat lain, sial. Mengapa saya mencari reinkarnasi ke-8, tetapi kehidupan terakhir ini tidak dapat ditemukan? Apa yang salah dengan ini? Di tempat yang jauh, sosok tampan bermandikan lingkaran putih susu tidak bisa menahan cibiran. Ada lusinan peti mati gelap di sekujur tubuhnya,
dan napas mereka tidak kalah dengan napas beberapa hantu yang kuat. Adapun reinkarnasi generasi ke-8 di mulutnya, dia telah sepenuhnya dibunuh olehnya, dan tubuh serta jiwanya telah dihancurkan, bahkan sihir kebangkitan kerajaan malaikat tidak dapat melakukan apa-apa. Orang ini adalah orang yang keberadaannya dan bahkan identitasnya sangat aneh, Ren Yuanzi. Hanya saja yang terakhir diizinkan untuk mencari reinkarnasi dari kehidupan ke-9-nya, tetapi hanya reinkarnasi dari kehidupan terakhir yang tidak dapat ditemukan. Tampaknya kehidupan ke-9 tidak ada di dunia ini sama sekali. Dalam kekosongan misterius, Xiao Yan diam-diam menutup matanya dan memahami adegan yang baru saja dilihatnya. Untungnya, sebelum masuk ke sini, dia diam-diam memberi Kailin pil obat yang dibutuhkan Kailin, serta 2 api suci. Reinkarnasi ke-9 itu misterius dan misterius. Tetapi mengapa dia tidak memiliki jejak kelopak semacam ini di tubuhnya? Tapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tampaknya ada beberapa fluktuasi kekuatan di tubuhnya. Jejak kelopak yang baru saja kulihat tampaknya hanyalah gambar ruang waktu yang merekam berita, seolah-olah tetap di sini, mengatakan sesuatu pada diriku sendiri. Untuk sementara waktu, saya memiliki perasaan campur aduk. Tetapi Xiao Yan memperoleh banyak wawasan karena ini, bahwa kekuatan peringkat reinkarnasi tingkat 6 yang baru saja dipromosikan, benar-benar menyebar dengan cepat menuju puncak. Waktu berlalu, dan di Gua Ular Setan 10 Warna, hampir 1 tahun telah berlalu, dan dunia luar baru berusia lebih dari sebulan. Cailin, apakah kamu belum meninggalkan bea cukai? Setelah retret selesai, seluruh tubuh Xiao Yan berputar-putar lagi, seolah didorong keluar oleh garis lintang misterius. Dia segera kembali ke altar. Tepat setelah kembali ke altar, hati sanubari Xiao Yan tiba-tiba bergema ketika dia melihat Kailin menerima warisan di depannya. Dilihat dari gambar kelopak bunga barusan, reinkarnasi ke-9 telah dibunuh oleh pria misterius itu selama beberapa kehidupan. Setelah semua kehidupan ke-9 jatuh, gerbang surga dan bumi mungkin tidak dapat dibangkitkan. Dan pria dengan sosok putih susu, ancamannya bahkan lebih kuat daripada pemimpin di luar wilayah. Hanya saja yang mengganggu Xiao Yan sekarang adalah bahwa di reinkarnasi ke-9, ada banyak orang dengan bakat luar biasa, bagaimana saya bisa menemukannya? Dan siapa reinkarnasi ke-9 yang paling misterius dan tidak terduga? Apakah itu diri Anda sendiri? Meskipun saya memiliki beberapa fluktuasi halus dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak memiliki fluktuasi kelopak di tubuh saya. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mengganggu Xiao Yan. Ledakan, dengan ledakan, kekuatan meremas yang tak terlukiskan tiba-tiba menyebar dari altar, dan ular dan kalajengking yang tak terhitung jumlahnya dalam keadaan membatu gemetar, seolah-olah memanggil semacam seon untuk datang. Untuk sementara waktu, seluruh altar kosong dan runtuh seketika. Puff, perasaan menakutkan di altar menyebar dan menyebar. Dan bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini di puncak reinkarnasi lapisan ke-6, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Di atas altar, sinar cahaya 10 warna tiba-tiba muncul, dan segera tubuh besar yang tak tertandingi, dikelilingi oleh kekuatan mengerikan yang melahap langit dan melahap bumi muncul. Itu adalah piton menelan 10 warna dalam keadaan lengkap. Sisik multiwarna yang padat pada kulit bersinar dengan kilau yang indah, dan dengan mata yang diam dan tidak berwarna di pupil ular, kesombongan, bawaan dan dominasi meresap keluar. Lingkaran 10 warna tersapu, dan saat berikutnya menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang indah dengan kurva yang mempesona. Di wajah centil, dingin, dan malas, tampaknya ada sentuhan penghinaan terhadap langit dan bumi. Begitu indah, penindasan yang sangat kuat. Tubuh Xiao Yan berdiri di tanah altar. Untuk pertama kalinya, dia melihat Kailin dalam keadaan utuh. Jantungnya sedikit berdetak, di depan seorang wanita cantik yang membawa bencana bagi negara dan orang-orang. Bahkan Xiao Yan kalah konsentrasi normalnya. Wajah menawan yang lesu dan sedingin es tampaknya mengandung semacam kekuatan aneh yang merampok jiwa, belum lagi tubuh yang hampir sempurna dan sangat halus, dan bahkan mengandung semacam kekuatan luar biasa yang melahap langit dan bumi. Kailin hari ini tampaknya sekali lagi kembali ke Medusa Ratu yang ganas dan terkenal di benua Douki. Sisi, skala warna baru saja muncul. Matanya terdiam, dia mengangkat tangan gioknya yang ramping dan melambaikannya ke arah altar. Bayangan ular 10 warna yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan akhirnya berubah menjadi pemandangan cahaya 10 warna, yang sepenuhnya terbungkus dan terlindung.
dunia altar ini. Dengan warisan sempurna dari 10 warna langit menelan piton, wajar untuk melindungi dunia altar terakhir, yang juga merupakan semacam umpan balik. Bagaimana dengan Xiao Yan? Setelah melakukan semua ini, mata indah Kailin perlahan mengalihkan pandangan ke langit dan bumi ini. Berfokus pada tatapannya, dia menatap pria berbaju hitam di tanah altar, rasa dingin di wajahnya menghilang seketika, senyum lembut dan hangat muncul, dan sepertinya ada ekstasi di matanya yang dalam. Ketika matanya menemukan Xiao Yan, mata Kailin yang malas dan dingin tiba-tiba meledak dengan panas yang menyengat, dan tubuhnya yang halus melonjak, cocok dengan semangat bawaan Ratu Medusa, glamor dan bergerak, keindahannya mencekik. Apa kau berhasil melakukannya? Melihat kulit Cailin yang kemerahan dan kekuatan misterius yang menjalar di sekujur tubuhnya, Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Bisa saja kamu, puncak peringkat reinkarnasi ke-6. Kailin menggerakkan langkah lotus dengan ringan dan langsung datang ke sisi Xiao Yan, tapi setelah beberapa saat, ada ekspresi keraguan dan keterkejutan yang langka di matanya yang indah. Kamu juga, tahap reinkarnasi ke-6, begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan dan Cailin tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan berkata serempak. Api iblis penghancur surga dan pil obat adalah kunci untuk penyerapan warisan yang sempurna kali ini. Api suci lainnya tidak cocok dengan nafasku. Seharusnya ada seseorang yang lebih cocok dariku. Setelah Cailin selesai berbicara, batu giok ramping menunjuk ke arah Xiao Yan, dan sumber api suci muncul. Itu adalah sumber api suci dari api rubah. Di dunia yang tidak dikenal itu, ada beberapa hal tentang piton menelan langit berwarna 10. Kamu harus tahu. Melihat skala warna yang begitu indah dan mengharukan, Xiao Yan menerimanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Berita yang terungkap di garis lintang misterius itu terlalu mengejutkan. Xiao Yan pasti tidak akan memberitahu Kailin. Ayo pergi, saatnya untuk kembali. Setelah keduanya berbicara lagi, Xiao Yan tertawa. Tunggu, perjalanan ke dunia iblis belum berakhir. Harimau darah jahat surgawi memiliki bakat yang bagus. Jika kamu bisa memberi rahmat untuk tetap berada di pusat dunia iblis, itu akan sangat membantu aliansi masa depan kita. Ada juga Master Dunia di pusat dunia iblis. Master Dunia sebelumnya memimpin orang untuk membantai klan Piton menelan kami. Meskipun Master Dunia tidak memiliki niat seperti itu, dia telah mendambakan kekuatan Piton menelan warna-warni untuk waktu yang lama. Saya dapat memisahkan jejak asal dan membantu keduanya menembus level 8 dan 7 yang sebenarnya. Pada saat ini, kepribadian dan kekuatan Kailin telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Jelas, setelah menerima kekuatan dari 10 warna menelan piton, batas Kailin adalah peringkat 9 reinkarnasi. Sekarang level reinkarnasi tingkat ke-6, tetapi pemahamannya tentang kontrol kekuatan piton menelan 10 warna tidak lengkap. Reinkarnasi 8 kali lipat, apakah terlalu berisiko untuk melakukannya? Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, tetapi tidak menyetujui proposal Kailin untuk sementara waktu. Sekarang, dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi tingkat ke-6, dia hanya memiliki peluang kurang dari 10% untuk menang melawan Master Dunia Iblis. Itu harus sepadan. Dalam warisan pendahulu ular piton menelan 10 warna, telah dicatat dengan jelas, mutiara roh kayu ada di tangan Master Dunia di pusat dunia iblis. Kailin tersenyum mempesona dan sepertinya sudah menebak kekhawatiran Xiao Yan. Wow, bola roh kayu. Pada saat ini, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Jika Anda dapat menyelesaikan transaksi dengan Raja Dunia Iblis, maka Anda akan memiliki 3 bola roh di tangan Anda. Rencananya sekarang adalah untuk tidak mengetahui apakah Demon World Boundary Master adalah Wood Spirit Orb yang serakah, atau kesempatan untuk menembus peringkat reinkarnasi ke-8. Ketiganya, benar-benar pergi dengan selamat dari rumah si Cai menelan piton. Melihat penampilan agresif mereka, sepertinya mereka menuju kuil penguasa dunia. Apakah mungkin masih ada sesuatu yang belum terselesaikan? Reruntuhan gunung tempat ular sanca menelan 10 warna disimpan bergelombang, dan 3 lingkaran cahaya energi yang mempesona tiba-tiba mengalir keluar dan menyapu ke pusat dunia iblis. Dalam hal ini, banyak pembangkit tenaga listrik di pusat dunia iblis bingung ketika mereka menonton adegan ini. Jelas, mereka sangat bingung. Sekarang masalah telah diselesaikan, mengapa mereka bertiga masih pergi ke kuil Tuhan Dunia? Orang-orang ini, apa yang mereka lakukan, mungkinkah itu karena pembantaian piton yang menelan surga oleh penguasa dunia masa lalu? Di tengah dunia iblis,
Di kuil rubah iblis berekor 9, seorang wanita cantik mengenakan jubah putih bulan mendongak dan menatap mereka bertiga. Suara dalam kata-katanya penuh dengan kecemasan dan kecemasan. Karena mereka pergi ke wilayah klan rubah iblis ekor 9, leluhurnya telah memperhatikan mereka. Tetapi sebagai orang di pusat dunia iblis, dia tidak bisa ikut campur dalam urusan dunia bawah. Xiao Yan membantu 9 klan rubah setan berekor mendapatkan kembali kejayaannya. Biarkan dia memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan dan yang lainnya. Adapun Xiao Yan dan yang lainnya, mereka memasuki pusat dunia iblis lagi, dan tujuannya tampaknya untuk pergi ke penguasa dunia iblis. Raja semua binatang dan 10 warna menelan piton awalnya adalah salah satu penguasa dunia masa lalu di pusat dunia iblis, jadi mereka sangat akrab dengan setiap tanaman dan pohon di sini. Setelah beberapa menit, Xiao Yan dan 3 tiba di kuil tempat Master Dunia tinggal di luar. Tidak mengherankan, setelah beberapa gerakan, Xiao Yan dan rombongannya datang ke hutan pegunungan yang tenang, di mana ada istana aneh yang tampak seperti sejenis binatang buas yang tak tertandingi, dan kekuatan agung di sekitarnya menakutkan. Menurut kekuatan warisan Kailin, tidak sulit untuk dideteksi, ini adalah kuil penguasa dunia iblis. Ini habitatnya. Tapi dengan benda ini saja, aku khawatir akan sulit menyelesaikan transaksi itu. Sesampainya di luar kuil yang tenang ini, Cailin menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum pahit. Meskipun dia mengungkapkan berita tentang Mu Lingzhu kepada Xiao Yan, Mu Lingzhu adalah salah satu kunci Paradise Lost, dan Paradise Lost adalah salah satu rumor yang ditinggalkan oleh Seon Digital, mengendalikan kunci untuk memasuki God of War. Jalan untuk memasuki Dousen, dan terobosan lengkap ke tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, pilihan keduanya, tidak peduli siapa yang akan memilih yang pertama. Jangan khawatir, Xiao Yan tersenyum, dia memiliki kepercayaan diri. Adapun harimau darah jahat surgawi di samping, ada ledakan ekstasi di wajahnya saat ini, dan kedua pengikut itu sepertinya sudah menyerah. Mereka berdua baru saja muncul dari tanah air ular sanca 10 warna, dan mereka memberi diri mereka jejak darah ular sanca 10 warna. Dengan ini, tidak akan menjadi masalah untuk melangkah ke reinkarnasi ke-7, pangkat. Hari ini, dia telah lama menganggap Xiao Yan sebagai master sejati. Pergilah, Xiao Yan dan Cailin saling memandang, dan keduanya mengambil langkah maju pada saat yang sama, dengan lembut menyentuh pintu kuil dengan telapak tangan mereka, mendorongnya menjauh. Ledakan, portal kuil dengan mudah didorong terbuka. Tetapi sebelum keduanya melangkah ke dalamnya, energi iblis hijau tersapu dengan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Kekuatan penguasa dunia, Tianxie Suehu yang mengikuti di belakang keduanya memiliki wajah yang dingin, dan tubuhnya sedikit bergetar melawan tekanan seperti itu. Perubahan semacam ini benar-benar membuat Xiao Yan dan Cailin merasakan tekanan besar. Api suci yang menyilaukan dan kekuatan 10 warna terus-menerus bercokol di keduanya, dan mereka benar-benar berjalan menuju kuil selangkah demi selangkah. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar ditangkap oleh orang ini. Di kuil perunggu es, raungan kebencian menyapu seperti binatang buas. Senior, kita bertemu lagi. Xiao Yan dan Cailin perlahan melawan ancaman dan penindasan dari Raja Dunia Iblis. Mata mereka terkunci pada Raja Dunia Iblis yang bercokol di atas meja batu. Di kuil, cukup dingin dan lesu, kecuali untuk beberapa koleksi meja batu dasar, hanya ada satu aula besar, seolah-olah kuil di sini adalah ruang rahasia bagi yang terakhir untuk berlatih. Dengan keriuhan besar yang mengalir ke kuil, apakah ada hal lain yang terjadi? Pikiran alam iblis bergerak, dan matanya terus melirik mereka berdua, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kaisar Iblis telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tujuan kedatangan mereka ke pusat dunia iblis hanyalah untuk menyelesaikan masalah piton menelan langit berwarna 10. Sekarang setelah masalah ini diselesaikan, bukankah logis untuk kembali ke wilayah api tak berujung? Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada senior. Aku tidak berkewajiban untuk menjawabmu. Sementara aku dalam suasana hati yang baik sekarang, bola bali dari mana? Jika tidak, bahkan jika ada banyak orang kuat di belakangmu, aku akan melakukan sesuatu padamu, terutama yang di sebelahmu. Kekuatan dari 10 warna langit menelan piton adalah untukku, tapi The Demon Realm World Lord duduk di atas meja batu sendirian, memegang gulungan hijau di tangannya, seolah-olah dia sedang memahami sesuatu. Guru, apakah ini?
esensi darah asli dari piton menelan 10 warna. Segera, sebelum suara Demon Realm World Lord selesai berbicara, ada botol giok yang indah di tangan giok Kailin. Di dalam botol, sepertinya ada setetes darah 10 warna yang berdiri diam di dalamnya. Bahkan jika dipisahkan dari botol giok dan segel dari 10 warna langit menelan piton, setetes darah itu memancarkan energi yang sangat agung. Apakah ada orb roh kayu di tangan Tuan Dunia? Xiao Yan berbicara dengan lembut. Apa? Mata tua itu perlahan menjauh dari gulungan di tangannya. Pertama, dia menatap esensi darah asli ular piton yang menelan 10 warna di tangan Kailin, dan kemudian tubuhnya bergetar hebat, dan ekspresi kaget perlahan muncul di matanya. Mengapa Xiao Yan ini tahu tentang orb roh kayu? Bahkan saya hanya tahu sedikit tentang 5 mutiara roh. Jika bukan karena suksesi dari generasi Master Dunia sebelumnya, saya tidak akan dapat mengetahuinya dalam hidup saya. Apa artinya? Saat berikutnya, kejutan di wajah dunia iblis menghilang seketika, dan keadaan tenang dipulihkan, dan dia berkata dengan nada ringan. Kami bersedia menukar setetes esensi darah asli dari 10 warna menelan piton dan pendahulu kami dengan imbalan orb roh kayu. Tetesan esensi darah ini berbeda dari esensi darah biasa. Ini terintegrasi ke dalam jiwa asli dari 10 warna langit menelan piton, yang dapat membantu Manula sepenuhnya melangkah ke tingkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya terkunci pada master batas dunia iblis, seolah menunggu keputusan yang terakhir. Jelas ini adalah chip terbesar yang bisa mereka hasilkan. Kailin dan Tianxie Suehu juga perlahan melepaskan kekuatan yang kuat, selalu mengawasi pergerakan master batas alam iblis. Xiao Yan, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tuannya tidak akan berani membunuhmu? Cahaya iblis yang agung dan mendominasi menyebar, langsung menekan nafas 3 orang yang hadir. Adegan yang tiba-tiba dan aura pembunuh yang agung membuat wajah Xiao Yan sangat suram. Dia mundur sedikit, dan nyala api suci yang menyilaukan menyembur keluar, melindungi Kailin dan mereka berdua. Apakah Anda salah menebak? Orb roh kayu tidak ada padanya. Atau transaksi semacam ini, baginya, terlalu konyol. Tuan batas dunia iblis, waktumu, seharusnya hampir habis. Jika kamu bersikeras mengejar jalan melawan dewa, aku berani mengatakan bahwa kamu akan jatuh sepenuhnya sampai kamu menembus ke tingkat ke-8. Jika transaksi ini berhasil, saya dapat menghapus semua keluhan dan keluhan dari penguasa dunia masa lalu Anda terhadap klan Piton Tian-Tian saya. Pada saat ini, busur indah melonjak di sekitar tubuh Kailin, dan kekuatan 10 warna sedikit berputar, dan ternyata melepaskan aura iblis agung yang tidak takut pada penguasa dunia iblis. Jelas, warisan dari 10 warna Sky Swallowing Piton tampaknya telah mewariskan rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang diketahui oleh Kailin sebelumnya. Kailin hari ini, seperti ular dan kalajengking, memiliki senyum dingin dan glamor di wajahnya yang dingin dan malas. Dia menatap master batas dunia iblis kata demi kata, menunggu keputusan yang terakhir. Apakah akan memilih transaksi ini untuk memperpanjang hidupnya, atau menggunakan waktu singkat yang tersisa untuk mengumpulkan 5 bola roh dan mendambakan kekuatan tertinggi dari dunia yang hebat itu? Pertempuran peringkat dewa. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.